Kalau Amerika cawe-cawe, itu kan sinyal, ada gua, Amerika. Sinyal bahwa gue dukung calon ini, lu jangan ganggu-ganggu dia. Karena kita tahu, Anies sangat diganggu-ganggu nih. Posisi Indonesia dalam kepentingan global ini kan sangat strategis. Oleh karena itu saya melihat, kalau seandainya calon presidennya adalah Anies, apakah langsung atau tidak langsung, ini sangat menguntungkan Amerika. Partai Amerika lihat ini memang the second golden boy. Partai Keadilan Sejahtera menerima kunjungan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim di kantor DPP PKS di kawasan Jakarta Selatan. Kedatangan Kim menunjukkan Amerika Serikat berusaha mendekat bukan hanya ke PKS tapi capres jagoannya Anies Baswedan. Ini terjadi karena sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, Amerika Serikat merasa tidak terlalu diuntungkan oleh kebijakan luar negeri Indonesia yang sekarang cenderung mendekat ke pemerintah Cina. Tapi ini memang butuh keberanian. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Amerika akan marah. Ternyata ya nggak ada apa-apanya. Tapi apa yang saya mau jelaskan di sini sebagai pelajaran buat kita, bahwa dia itu seorang nasionalis sejati. Sebagai pemimpin sebuah negara, dia tidak mau diintervensi oleh negara adik kuasa. Ini kan satu sikap yang harus kita puji. Jadi orang seperti Jokowi ini adalah mimpi buruk bagi AS dan juga negara-negara Eropa Barat. Karena itu mereka memang nampaknya akan lebih pro terhadap orang seperti Anies Baswedan yang pragmatis dan tidak berintegritas. Raja Jin Edi Mulyadi buang anak, akui Anies Baswedan dan Nasdem didukung Amerika untuk menang dalam Pilpres 2024. Kalau Amerika cawe-cawe, itu kan sinyal bahwa gue dukung calon ini, lu jangan ganggu-ganggu dia. Karena kita tahu Anies sangat diganggu-ganggu nih. Jangan begitu dong. Maksudnya jangan nunjuk-nunjuk orang lain anti asing pada dia anti asing itu sendiri. Nggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, ini mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak, ini membuat rakyat takut, nggak peduli. Karena Anies memang ya produk dari Amerika juga. Sementara kalau Pak Jokowi agak firm, agak tegas dia ini gitu. Relatif tidak mau didikte secara politik kan, kira seperti itu. Nah inilah menurut saya harus menjadi model, contoh. Jangan kita ini kalau jadi presiden ditekan oleh Rusia, ditekan oleh Cina, ditekan oleh Amerika, terus memble. Siapa yang nggak bisa berbuat apa-apa? Jangan sampai. Menurut saya, Anies adalah seorang pemimpin yang layak diragukan moralitasnya. Orang seperti Anies adalah orang yang bersedia mengambil pilihan kebijakan yang buruk sekalipun kalau dengan itu ia akan diuntungkan. Jangan tengok kanan kiri, lurus terus, karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju bagi negara kita. Amerika dukung Anies Baswedan dan Nasdem diakui oleh Raja Jin Edi Mulyadi sebagai perlindungan kampanye Pilpres 2024 agar tidak diganggu penguasa. Raja Jin Edi Mulyadi merespon kunjungan Dubes Amerika Serikat ke kantor DPP PKS adalah dukungan Amerika pada Anies dan Nasdem di Bang Edi Channel 18 Februari. Menurutnya dukungan Amerika pada Anies dan Nasdem karena gangguan sepanjang kampanye sering diterima Nasdem. Anies selalu diganggu mulai Formula E sampai kampanye bersama Nasdem di lapangan. Ini alasan Amerika beri perlindungan, terang Raja Jin. Kunjungan Dubes, kata Edi Mulyadi, adalah pernyataan sikap tegas Amerika pada penguasa. Awas jangan ganggu Anies sama Nasdem, ujarnya. Dengan ini bisa dikatakan bahwa bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan dianggap sebagai sosok yang pro-asing atau pro-Amerika Serikat dan negara-negara barat. Politisi Nasdem Sulvan Lindan mengatakan sejak Anies Baswedan tidak lagi menjadi gubernur, sering diundang sejumlah negara barat untuk berbicara. Sulvan mencontohkan Anies pernah diundang di Singapura, disuruh berbicara di sana. Kemudian diundang juga di UK, di Oxford. Lalu Anies ditetapkan sebagai Ketua ASEAN Studies di Oxford University. Ini ada singgungan nggak bahwa mereka itu terkesan arahnya negara-negara Uni Eropa, Singapura, dan Australia, termasuk USA di dalamnya menginginkan Anies menjadi presiden. Sementara kalau kita lihat Prabowo nggak diundang, Ganjar nggak diundang, tapi hanya Anies. Ujar dia dikutip dari YouTube Sulvan Lindan Unpacking Indonesia. Direktur Eksekutif Populi Center Afri Madonna menduga
Alasan negara-negara barat mengundang Anies Baswedan lebih kepada status Anies yang sudah secara resmi dideklarasikan sebagai capres dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar Pranowo. Mungkin negara-negara ini melihat dari perspektif ini terlepas dia dapat tiket atau tidak. Ketika dia dicalonkan sebagai presiden, kita berasumsi dia mungkin ke depan bisa jadi presiden karena itu kemudian mereka perlu didekati. Bisa jadi kalau yang lain dicalonkan, paling tidak dubes mereka yang di sini barangkali mulai approach juga, ujar Afri. Memang menurut dia di antara 3 nama tokoh yang digadang-gadang sebagai capres, Anies Baswedan lah yang memiliki exposure internasional paling besar. Ini karena faktor Anies Baswedan yang pernah sekolah di luar negeri, yaitu Amerika Serikat. Sehingga barangkali tidak salah dugaan sebagian orang beberapa negara barat menginginkan dia Anies. Karena Anies memiliki pengalaman pendidikan yang sangat barat, ujar Afri. Karena itu menurutnya sangat mungkin Anies Baswedan melihat suatu persoalan dari perspektif barat juga. Sehingga lanjut Afri, barat melihat ini sesuatu yang potensial untuk didukung juga. Faktor lain menurut Sulvan Lindan adalah mungkin karena sosok Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo. Sulvan menilai Presiden Jokowi saat ini lebih dekat ke Cina karena faktor dagang dan investasi. Sementara dengan Rusia, Indonesia di era Jokowi juga tidak punya jarak. Sementara Amerika, kata Sulvan, menginginkan Indonesia punya jarak dengan Cina dan juga Rusia, dan lebih dekat dengan Amerika. Mungkin Anies dilihat bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan Amerika, papar Sulvan Lindan. Ya betul, karena Anies produk dari Amerika juga dalam artian pendidikannya S2, S3 di Amerika. Dan dalam banyak hal Anies juga dianggap dekat secara intelektual, timpal Afri. Kata orang itu tipenya seperti SBY. SBY itu the golden boy of America. Anies ini the second golden boy, imbu Sulvan Lindan. Seperti yang diketahui, kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kini ramai diperbincangkan. Banyak yang mengaitkan kunjungan tersebut dengan dukungan PKS kepada Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan tidak menutup kemungkinan pertemuan tersebut bagian dari kode dukungan Amerika Serikat terhadap posisi Anies Baswedan yang didukung Koalisi Perubahan, salah satunya dari Partai Keadilan Sejahtera. Pastinya bicara tentang bagaimana positioning PKS yang mendukung Anies untuk maju di Pilpres karena bisa saja negara-negara barat terutama Amerika Serikat memberikan kode dengan Anies. Karena Anies itu adalah notabene lulusan Amerika, kata Adi melalui pesan singkatnya Kamis 16 Februari. Mungkin saja itu terjadi di pembicaraan kunjungan mereka, tetapi prosesnya kita tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi, kata dia menambahkan. Selain itu, pertemuan ini menjadi ramai karena selama ini politik PKS dinilai bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat. Selama ini PKS itu suka kritis, suka protes dengan kebijakan Amerika terutama yang terkait dengan pembebasan Palestina. Jadi tidak mengherankan kunjungan kedubes Amerika Serikat ke PKS kemarin menjadi ramai, ujar Adi. Alih-alih dikaitkan dengan politik dukungan ke Anies, pengamat dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini justru menilai pertemuan tersebut sebagai bentuk PKS yang kini mulai terbuka dan bukan partai inklusif. Sebab selama ini PKS dikenal sebagai partai yang mengkritik negara-negara yang tidak ramah dengan Islam. Dengan adanya kunjungan semacam ini tentu akan ada kesan bahwa PKS itu partai yang terbuka, open-minded, dan terbuka bagi siapa saja yang melakukan komunikasi politik, ujarnya. PKS tidak lagi dipersepsikan sebagai partai yang inklusif, dikenal kanan dan menutup diri dari negara-negara barat yang selama ini tidak ramah dengan negara Islam, tidak ramah dengan Palestina, dan semacamnya, ujarnya. Kantor DPP PKS memang mendapatkan kunjungan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, pada Rabu 15 Februari 2023. Dubes Sung Yong Kim mengatakan, kunjungannya ke PKS untuk menegaskan komitmen pemerintah Amerika Serikat dalam mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia. Sung Yong Kim mengatakan ia melakukan diskusi terbuka mengenai sejumlah hal yang berkaitan dengan memperdalam hubungan Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam diskusi tadi dengan Presiden PKS Ahmad Saiku,
Kami membicarakan tentang bagaimana cara kedua negara memperdalam hubungan kita untuk menjawab tantangan-tantangan permasalahan global yang ada di dunia, kata Sung Yong Kim.